Berjumpa kembali di pertemuan tiga ini. Di pertemuan tiga ini kita akan memasuki pemrosesan data dan rekayasa fitur. Diharapkan nanti setelah kita menyelesaikan materi ini, kita mampu mengidentifikasi dan menerapkan teknik yang tepat untuk menangani data yang hilang seperti penghapusan atau implementasi, lalu deteksi dan mengelola data missing atau outlier menggunakan metode visual dan statistik. Lalu yang ketiga, diharapkan juga mampu menjelaskan perbedaan fundamental antara standarisasi dan normalisasi, serta mengaplikasikannya menggunakan scikit-learn. Lalu yang keempat, dapat mengonversi data kategorikal menjadi format numerik yang sesuai menggunakan teknik one hot. Lalu yang kelima, dapat menciptakan fitur-fitur baru yang informatif dari data yang ada untuk meningkatkan kinerja model dan memahami juga mengimplementasikan pemisahan data menjadi data set latih, validasi, dan uji untuk evaluasi model yang objektif. Lalu yang terakhir itu menerapkan teknik validasi silang atau cross validation untuk mendapatkan estimasi kinerja model yang lebih baik dan handal. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas sedikit tentang prinsip dari GIGO atau garbage in dan garbage out. Nah, ini prinsip ini kalau kita analogikan dengan masakan, nah kita ini adalah koki, resep terbaik, eh, ramuan atau resep terbaik pun akan sia-sia jika bahan yang akan digunakan itu busuk atau kotor. Nah, ini maka kita menerapkan prinsip GIGO agar kualitas yang dimasukkan dalam hal ini adalah data secara langsung dapat menentukan kualitas keluarannya juga. Karena data di dunia nyata ini jarang sekali bersih dan siap pakai. Lalu tahap dalam pre-processing atau pra-pemrosesan seringkali memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 60-80% dari keseluruhan waktu yang kita kerjakan dalam membuat proyek machine learning dan merupakan fondasi yang paling krusial. Dalam pembersihan data atau fondasi model yang kuat, kita memiliki tujuan agar dapat mendeteksi dan memperbaiki atau menghapus catatan yang tidak baik gitu, atau korup atau ada errornya gitu. Nah, kalau dianalogikan dengan arkeolog, kita seorang arkeolog yang menemukan artefak kuno. Nah, artefak ini tertutup lumpur. Nah, dari sini maka kita dapat bersihkan atau yang retak kita bisa sambungkan itu ya seperti itu. Jadi kita harus membersihkannya dengan hati-hati agar model atau sampel atau dalam hal ini contoh dari artefak tersebut bisa bagus dan informasinya terlihat dan terungkap. Jadi ini penting untuk melatih model pada data yang kotor akan membuatnya mempelajari pola yang salah karena dapat menghasilkan pola yang salah dan menghasilkan prediksi yang tidak bisa diandalkan. Untuk menangani data seperti data yang hilang salah satunya atau missing values, data yang misalnya data yang hilang dalam salah satu masalah yang paling umum jika tidak ditangani ini dapat mengurangi data analisis dan memasukkan bias ke dalam model. Lalu di dalam pendekatan yang pertama mungkin kita bisa
mendelete atau deletion atau penghapusan pertama. Nah, itu jadi kita menghapus seluruh baris atau list-wise deletion yang memiliki setidaknya satu nilai hilang. Nah, ini kita bisa digunakan kapan? Nah, ini bisa digunakan jika jumlah baris yang hilang sangat kecil, karena kalau besar banyak informasi penting akan hilang. Nah, yang kedua itu pendekatan kedua itu menggunakan imputasi atau imputation. Nah, di mana itu mengganti nilai yang hilang dengan nilai pengganti yang diperkirakan. Ada beberapa metode yang secara umum atau sederhana itu kita gunakan itu dengan mengisi dengan rata-rata atau min, dengan median, tengah, atau modus atau mode, atau lebih lebih bisa yang sering muncul gitu ya. Nah, tapi yang median lebih kuat atau lebih robust dan terhadap adanya outlier seperti itu. Tapi dari itu juga kita harus mengambil peringatan penting dari kebocoran data, data leakage. Misalnya kebocoran data terjadi ketika informasi dari luar set atau dataset atau dataset uji secara tidak sengaja digunakan dalam proses pelatihan model. Contoh pada imputasi yang salah yaitu misalnya menghitung rata-rata dari seluruh dataset lalu menggunakannya untuk mengisi nilai hilang. Seperti itu. Jadi ini kenapa salah? Karena informasi set dari dataset uji telah bocor ke dalam set latih melalui nilai rata-rata tersebut. Ini yang membuatnya evaluasi model menjadi terlalu optimis dan tidak realistis. Sedangkan yang benar adalah praktik yang benar itu misalnya pisahkan data menjadi set latih dan data set latih dan data set uji terlebih dahulu. Nah, di sini ada hitungan statistik, misalnya dengan median atau dengan yang lainnya gitu ya. Ada yang tadi disebutkan median, lalu mean dan mode. Nah, di sini juga kita gunakan statistik tersebut untuk mengisi nilai yang hilang di set latih atau di set uji. Sedangkan untuk menangani outlier yang terdeteksi itu ada ada beberapa titik data yang menyimpang, contohnya secara ekstrim dari sisa data lainnya. Misalnya bisa disebabkan oleh kesalahan pengukuran, kesalahan input data, atau bisa juga merupakan anomali yang sah dan menarik. Contohnya transaksi penipuan. Kalau dalam hal kita akan mendeteksi transaksi. Lalu outlier dapat juga mendistorsi hasil analisis yang berdampak negatif. Jadi pada kinerja model yang sensitif terhadap varian seperti regresi linear dan support vektor mesin ini akan terganggu hasilnya gitu dari data yang outlier. Ada beberapa cara untuk mendeteksi outlier ini dengan pertama itu dengan metode visual lalu metode statistik. Kalau metode visual biasanya menggunakan box plot. Ini sangat efektif untuk menyoroti titik data yang berada di luar plot. Atau dengan scatter plot juga bisa berguna untuk melihat outlier dalam hubungan antara dua variabel. Kalau ada yang menyimpang satu atau dua itu atau minoritas itu biasanya itu apa outlier. Lalu yang kedua itu metode statistik dengan menggunakan Z-score yaitu menghitung berapa banyak standar deviasi sebuah titik dari data rata-rata. Nah, dengan titik dengan Z-score ini Z-score-nya akan di atas ambang. Jadi biasanya 25 atau 3, tapi ini lebih jauh gitu. Misalnya 9 atau 10. Nah, ini kita ada beberapa strategi untuk penanganan daripada outlier, yaitu pertama penghapusan. Jadi bisa dihilangkan titik data outlier dari dataset lalu digunakan dengan sangat hati-hati hanya jika
jika kita yakin outlier tersebut adalah hasil dari kesalahan data yang tidak bisa diperbaiki. Tapi menghapus outlier yang sah bisa menghilangkan informasi yang penting juga. Lalu yang kedua, transformasi data yaitu menerapkan fungsi matematis seperti algoritma akar kuadrat atau box Cox yang menekan efek dari nilai-nilai ekstrim. Yang ketiga adalah imputasi atau pembatasan nilai atau capping. Imputasi itu memperlakukan outlier sebagai nilai hilang dan menggantikan dengan median atau rata-rata. Sedangkan winsorizing atau capping itu adalah membatasi nilai ekstrim pada persentil tertentu. Contoh, semua nilai di atas persentil ke-99 diatur sama dengan nilai pada persentil ke-99. Jadi disamakan gitu ya. Dirata-ratakan ini 99. Nah, seperti untuk memastikannya, kita bisa juga menggunakan konsistensi data, yaitu memastikan bahwa data di seluruh dataset seragam dan tidak mengandung kontradiksi. Nah, contoh dari bentuk inkonsistensi umum itu misalnya masalah format, seperti kapitalisasi, misalnya Jakarta, ditulisnya Jakarta dengan caps lock, huruf besar semua, nah itu juga diperlakukan sebagai tiga kota berbeda dengan oleh mesin. Makanya standarisasi dari penulisan juga mempengaruhi dari konsistensi data. Yang lebih sering mengalami error itu adalah tanggal, format tanggal. Karena ada yang tanggal dengan day, moon, years, tapi ada juga day, years, day, moon gitu. Jadi itu mempengaruhi dari pada konsistensi data. Seperti itu. Nah, misalnya selanjutnya adalah inkonsistensi logis, di mana nilai tidak masuk akal dalam konteksnya. Contoh, usia bernilai negatif atau tanggal pemesanan setelah tanggal pengiriman. Nah, dari itu kita harus, solusinya itu harus memerlukan aturan validasi yang berdasarkan pemahaman domainnya daripada data tersebut. Nah, penskalan fitur juga bisa menyamakan satuan. Misalnya, kita akan membandingkan dua fitur tinggi badan rentang antara 150 sampai 200 cm dan pendapatan tahunan misalnya 50 sampai 500 juta. Nah, algoritma ini berbasis jarak. Jadi seperti kita menggunakan model KNN gitu, contohnya KNN Nearest Neighbors, dan menganggap pendapat jauh lebih penting hanya karena angkanya lebih besar. Jadi model bisa mengabaikan fitur tinggi badan. Seperti itu. Jadi ada contohnya dalam kategorian tinggi badan ada atau rentang rentang dari 150 dan 200 tersebut. Seperti yang dilihat di sini, kita bisa lihat untuk keskalaan fitur adalah teknik untuk membahas semua fitur ke dalam skala yang sebanding. Nah, jadi perlu ada penskalaan gitu ya. Atau juga bisa menjadi standarisasi menjadi normalisasi gitu ya. Misalnya normalisasi itu kita menghitung min max scaling gitu ya. Dan mengubah skala dari data terentang tetap biasanya 0,1. Dan rumusnya seperti ini, X normalized sama dengan X diambil X min. Nah, seperti ini ya, X max diambil X min. Tapi dia normalisasi itu mempunyai kelemahan, yaitu sangat sensitif terhadap outlier. Jadi outlier baru akan mengubah nilai. Nah, kedua, kita menggunakan standarisasi atau Z-score scaling. Nah, ini untuk mengubah skala data sehingga memiliki rata-rata gitu ya. Nah, sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Keunggulan ini, Z-score ini jauh lebih kuat atau robust gitu ya terhadap outlier karena itu standarisasi seringkali menjadi pilihan yang lebih aman dan merupakan titik awal yang umum. Nah, masalahnya misalnya kita ada case algoritma machine learning pada dasarnya adalah fungsi matematika. Mereka beroperasi pada angka bukan teks seperti merah atau pria.
gitu. Jadi dia bukan teks sebenarnya. Jadi bisa dilihat misalnya kita analogikan dengan peta dengan membayangkan model ML adalah sebuah peta yang tidak bisa membaca nama tempat, hutan, danau. Kita perlu membuat legenda proses pengkodaan yang memberitahu peta bahwa hutan, simbol, pohon, dan danau. Ada dua jenis data kategorikal itu nominal dan ordinal. Nah, kalau data nominal itu biasanya kategori tanpa urutan intrinsik. Nah, misalnya contoh warna, merek mobil, dan kota. Kalau data ordinal misalnya kategori dengan urutan atau peringkatan yang jelas. Contoh ukuran baju kecil, sedang, besar, dan tingkat kepuasan. Dan memiliki teknik kodean yang salah bisa memasukkan informasi palsu ke dalam model kita. Dalam menangani data kategorika atau mengubah teks menjadi angka. Ini deh masalahnya misalnya algoritma machine learning pada dasarnya adalah fungsi matematika. Mereka berupaya pada angka bukan teks di merah dan biru. Jadi kita analikan legenda peta, kita bayangkan model machine learning ada sebuah peta yang tidak bisa membaca nama tempat. Jadi kita perlu membuat legenda proses pengkodaan yang memberitahu bahwa hutan, simbol pohon, dan danau simbol gelombang. Dari dua jenis data kategorikal, nominal dan ordinal, kita bisa tahu misalnya nominal tanpa urutan intrinsik dan warna dan lain-lain. Sedangkan data ordinal kita kategorikan dengan urutan peringkat yang jelas, contoh ukuran baju kecil, sedang, dan besar. Seperti itu ya. Jadi dengan memiliki teknik pengkodean yang salah bisa memasukkan informasi palsu ke dalam model kita. Di tahap selanjutnya ada teknik pengkodean untuk data nominal one hot encoding. Apa itu dan membuat kolom biner baru berisi 0 atau 1. Untuk setiap kategori unik, contoh fitur warna dengan kategori merah, hijau, biru diubah menjadi 3 kolom. Seperti warna-warna gitu ya. Jika data hasilnya merah, maka warna merah dengan 1. Jika 2 kolom lainnya 0. Seperti itu. Jadi keuntungan utama tidak menciptakan hubungan urutan palsu antar kategori. Jadi model melihat setiap kategori sebagai entitas independen. Dan potensi kelemahannya itu curse of dimensionality, di mana jika kategori sangat banyak, misalnya code post atau apa gitu ya, teknik ini akan menghasilkan ribuan kolom baru dan membuat dataset sangat besar. Dan itu bisa menurunkan kinerja modelnya. Sedangkan untuk teknik pengkodean untuk data ordinal atau label encoding itu memberikan nilai bilangan bulat unik untuk setiap kategori sesuai dengan urutannya. Misalnya contoh fitur ukuran dengan kategori kecil, sedang, besar bisa diubah menjadi kecil sama dengan 0, sedang sama 1, besar 2. Jadi kita berubah ke angka. Jadi aturan emasnya contohnya ya hanya boleh digunakan untuk data yang bersifat ordinal. Mengapa? Karena representasi numerik 0, 1, 2 contohnya mempertahankan informasi urutan yang bermakna yang ada di dalam data asli. Yaitu bisa lebih besar, sedang, kecil. Dan resiko bahayanya jika digunakan pada data nominal seperti warna, model akan salah mengasumsikan bahwa biru 2 lebih penting atau 2 kali lipat dari hijau 1 yang merupakan asumsi yang tidak berdasar. Lalu kita masuk ke rekayasa fitur dengan seni menciptakan informasi. Yaitu ini adalah proses menggunakan pengetahuan domain dan kreativitas untuk membuat fitur yang baru dari data yang mentah yang sudah ada. Dan dengan ini kita seringkali fitur terbaik bukanlah yang datang langsung dari sumber data, melainkan yang kita bangun sendiri. Tujuannya adalah untuk membuat pola-pola yang relevan menjadi lebih jelas bagi algoritma. Daripada memaksa model mempelajari hubungan yang kompleks, lebih baik kita menyajikan informasi dalam format yang lebih mudah dan dicerna. Jadi pre-processing ini sangat perlu sebelum masuk ke tahap selanjutnya atau modeling. Karena di sini dituliskan bahwa model mempelajari hubungan yang kompleks itu tidak lebih baik daripada kita membuat pre-processing. Jadi kutipan penting kualitas fitur Anda seringkali lebih penting daripada algoritma yang Anda pilih gitu.
Seperti itu. Jadi selanjutnya itu kita mempelajari dengan teknik rekayasa fitur populer. Jadi ada beberapa fitur yang populer. Salah satunya satu membuat fitur baru yang sudah ada dengan dekomposisi waktu, di mana ini dapat memecahkan kolom timestamp menjadi fitur-fitur yang lebih bermakna seperti tahun, bulan, hari dalam seminggu atau jam dalam sehari. Jadi operasi aritmetika yaitu menggabungkan fitur numerik, contohnya panjang kali lebar untuk membuat fitur luas atau utang gitu. Dan pendapatan yang membuat fitur rasio utang terhadap pendapatan. Kalau kita lihat fitur selanjutnya adalah fitur interaksi, yaitu tujuannya untuk menangkap efek gabungan dari dua atau lebih fitur. Terkadang dampak satu fitur bergantung pada nilai fitur lain. Contoh membuat fitur interaksi TV, radio, anggaran iklan TV, dan anggaran iklan radio untuk melihat apakah iklan di kedua media secara bersamaan memberikan efek sinergis. Yang selanjutnya adalah dalam fitur populer ini ada fitur polinomial. Polinomial ini tujuannya memungkinkan model linear seperti regresi linear untuk menangkap hubungan nonlinear. Cara kerjanya membuat fitur baru yang merupakan paket dari fitur yang ada. Misalnya dari fitur kita buat fitur X dan X3 seperti itu. Tapi ada resikonya yaitu eh, bisa menjadi terlalu kompleks dan hanya menghafal data latih. Selanjutnya itu pemisahan data ujian yang jujur. Jadi kita akan mengalami kesalahan fatal jika melatih dan mengevaluasi model pada kumpulan data yang sama. Kita analogikan guru dan murid ini seperti seorang guru yang memberikan kunci jawaban kepada siswa sebelum ujian, lalu memberikan soal yang persis. Jadi semua siswa akan dapat lebih dapat nilai 100, tapi tidak berarti mereka benar-benar paham. Skor itu tidak bisa memprediksi performa mereka pada soal yang berbeda di masa depan. Jadi tujuan utamanya itu adalah mendapatkan estimasi yang jujur tentang kemampuan generalisasi model. Itu seberapa baik model yang membuat prediksi akurat pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah cara utama untuk melawan overfitting. Nah, ada beberapa peran data seperti set latih, validasi, dan uji. Nah, set latih ini yang training set, contohnya porsi bagian terbesar data biasanya 60-80%. Fungsi menjadi buku teks menjadi model, model belajar mengenai pola dan hubungan dari data ini. Lalu dua set validasi, validasi set. Dari porsi sekitar 10-20% dari data. Dan fungsi sebagai ujian, tiruan, atau mock exam. Digunakan untuk menyetel hyperparameter, misalnya memiliki nilai K pada KNN dan memiliki model terbaik di antara beberapa kandidat. Lalu ada set uji atau test set, yaitu porsi sekitar 10-20% dari data. Fungsi hakim terakhir yang tidak melihat set ini disimpan dalam dan hanya digunakan satu kali di akhir untuk mendapatkan evaluasi kinerja final yang tidak bias. Selanjutnya kita akan melakukan cross validation yaitu validasi silang di mana dihadapkan dengan evaluasi ini bisa menjadi lebih andal. Ya, kelemahan pemisahan tunggal kinerja pada satu set validasi bisa sangat bergantung pada kebutuhan saat pembagian data. Solusi ke fault cross validation di mana di sini data latih dibagi menjadi kelipatan, misalnya umumnya 5 atau 10. Kalau cross validation X itu berarti 10 umumnya karena dia 10 gitu ya. Tapi ada proses diulang sebanyak kali di setiap iterasi atau lipatan menjadi set validasi. Menjadi set latih. Jadi kinerja akhir adalah rata-rata dari K-score, memberikan estimasi yang lebih stabil dan andal. Jadi variasi penting dari yang selanjutnya adalah variasi penting yaitu certified default. Ini sangat penting untuk masalah klasifikasi dengan kelas yang tidak seimbang dan memastikan setiap lipatan memiliki proporsi kelas yang sama dengan dataset keseluruhan sehingga evaluasi menjadi lebih relevan. Nah, ini contoh code-nya bisa dipelajari di sini. Kita coba dengan code pertama ini menghasilkan data frame yang kita buat. Ini tapi data frame kotor. Nah, karena ada beberapa missing, ada beberapa missing value ya. Kita bisa lihat.
Nah, kita bisa ada berapa data juga duplikat dan ada berapa data juga yang inkonsistensi. Nah, ini juga ada beberapa data yang mana outlier dan ada beberapa data juga yang hilang. Nah, ini kita akan menggunakan beberapa code untuk mengatasi masalah data processing tersebut. Lalu selanjutnya nomor dua itu, contoh kode dua itu adalah untuk menggunakan min-max scaler, nah, di mana ini dari dua fitur pada skala yang berbeda akan dibuat. Misalnya dengan cara normalisasi dan dua dengan standarisasi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, contoh kode ketiga adalah membuat data frame dengan fitur kategorikal, nominal, dan ordinal. Misalnya merah, biru. Yang pernah dibahas sebelumnya itu kita kategorikal, kategorikan gitu ya. Lalu pertama dengan label encoding atau fitur ordinal, di mana berdasarkan ukuran untuk mendefinisikan ukuran yang benar. Lalu yang kedua itu one hot encoding, encoding atau fitur nominal, di mana warna menggunakan warna gitu ya. Lalu contoh kode keempat itu kita akan coba merekayasa fitur dari kolom tanggal yang pertama dan yang kedua merekayasa fitur interaksi dan polinomial. Nah, contoh yang kelima ini adalah eh, membagi data yang seperti tadi X validation, K fault validation. Pertama kita menentukan dulu fitur X dan Y, lalu selanjutnya bisa diukur gitu. Dengan ukuran set latih itu misalnya 80-20 salah ini atau 20-10 gitu. Nah, itu yang kita bisa pelajari. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di